Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Wayo dhamma sankara apamatena samparitati. Segala yang berkondisi tidak kekal. Berjuanglah tanpa kelengahan. Pimpinan puja yang saya hormati, para upasaka-upasika yang berbahagia dimanapun berada, dengan kekuatan keyakinan pada tiratana dan juga kekuatan kebajikan, sore hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam suasana kebajikan. Karena sore hari ini para upasaka-upasika melakukan kegiatan yang sangat baik sekali, yaitu kegiatan puja dalam rangka persembahan kebajikan kepada para leluhur, atau kita kenal dengan istilah patidana. Patidana merupakan perbuatan baik, salah satu dari 10 perbuatan baik yang ada dalam Dasa Punya Kriyawatu. Patidana adalah perbuatan baik yang bermakna perbuatan baik untuk para leluhur sebagai bentuk rasa hormat, rasa bakti kita kepada para leluhur, kepada sanak keluarga yang sudah meninggal. Perbuatan baik yang kita lakukan, kita persembahkan, kita kabarkan kepada para leluhur kita yang membutuhkan jasa. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan hanya untuk para leluhur kita. Para pelaku kebajikan, kita yang melakukan kebajikan tentu juga membawa manfaat, mendapatkan manfaat. Artinya, perbuatan baik kita tidak hilang. Perbuatan baik yang kita lakukan berdampak untuk diri kita dan juga berdampak untuk para leluhur kita yang membutuhkan jasa kebajikan itu. Para upasaka-upasika yang berbahagia dimanapun berada, kita sering mendengar istilah patidana dan juga pernah melakukan patidana, bahkan sering-sering mengulang patidana. Pada sore hari ini saya akan memaparkan dua hal yang berkaitan dengan patidana. Patidana mengingatkan kita akan ajaran bakti kepada orang-orang yang sudah berjasa kepada kita. Dalam Sigla Wada Sutta
ada kewajiban anak kepada orang tua. Kewajiban yang terakhir adalah ketika orang tua meninggal dunia, anak punya kewajiban untuk melakukan patidana. Dalam Tirikuda Sutta yang tadi dibacakan, juga mengingatkan kepada kita semua bahwasannya persembahan kebajikan kepada para leluhur itulah yang bermanfaat. Bukan ratap tangis, bukan perkabungan yang panjang, dan sebagainya. Tetapi kebajikan itulah yang sesungguhnya bermanfaat untuk para mendiang. Patidana mengingatkan kita akan penghormatan kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Patidana mengingatkan kita akan ajaran bakti sebagai bentuk katanyu katawedi kepada orang yang sudah berjasa. Siapa mereka? Ya. Berkaitan dengan patidana tentu orang-orang yang berjasa adalah para leluhur kita. Kita ada dalam kehidupan ini karena adanya leluhur. Bapak, ibu, kakek, nenek, ya, dan sebagainya. Intinya, leluhur-leluhur kita mengkondisikan keberadaan kita dalam kehidupan ini. Sehingga sekalipun mereka sudah tidak bersama kita, sudah sepatutnya kita melakukan penghormatan. Kita melakukan bakti kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berjasa kepada kita. Mungkin ada yang berpikir kita menjadi sukses, kita menjadi orang yang dikenal di masyarakat, kita menjadi orang yang maju secara ekonomi, bukan karena orang tua kita, bukan karena leluhur kita, tetapi karena diri kita. Nah, pemikiran-pemikiran itu tentu tidak salah, tetapi kurang tepat. Kita menjadi sukses, kita menjadi maju, kita menjadi jaya, kehidupan kita makmur, sejahtera, dan bahagia, memang ada upaya diri kita, atau mungkin sedikit dari orang tua kita, orang-orang yang berjasa kepada kita. Tetapi setidak-tidaknya kita harus mengingat bahwasannya tanpa leluhur kita, keberadaan kita tentu tidak ada. Kita sukses, kita maju, memang upaya kita, perjuangan kita. Tetapi tanpa keberadaan leluhur, tentu kita tidak ada. Artinya apa? Ya, mau sedikit atau banyak, setidak-tidaknya leluhur kita mengkondisikan keberadaan kita. Artinya mereka adalah orang yang patut dihormati. Mereka adalah orang-orang yang patut ya kita melakukan ya hal-hal baik sebagai dukungan, sokongan keberadaan mereka dalam kehidupan sekarang ini. Dalam Manggala Sutta ada kalimat pujaca pujaniyanam eta manggala mutamangti. Menghormat mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Ketika ibu sekalian melakukan penghormatan kepada orang yang patut dihormati, itu sesungguhnya berkah. Ya, sesungguhnya berkah.
Jadi berkah itu tidak turun dari langit, tidak tiba-tiba ada dalam kehidupan kita, tetapi harus kita kondisikan. Salah satunya menghormat mereka yang patut dihormati. Siapa di antaranya? Adalah para leluhur kita. Orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, sore hari ini buat sekalian, para upasaka-upasika kalian dimanapun berada, sesungguhnya melakukan kegiatan penghormatan, kegiatan puja kepada orang yang patut dihormati. Artinya sore hari ini buat sekalian membuat berkah, ya, membuat berkah dengan ya melakukan puja kepada para leluhur. Apa yang dilakukan ini juga bentuk dari kata nyuk kata wedi. Ya. Dalam kehidupan ini ya, sulit mencari orang yang mengingat jasa orang lain, mengingat budi orang lain. Ya, kata nyuk kata wedi adalah tahu budi, ya, mengingat jasa orang lain. Utamanya pada sore hari ini ya, mengingat para leluhur kita. Kadang-kadang kan kita ya mengingat jasa orang lain ketika orang lain itu baik sama kita. Orang lain itu mensupport kita. Tetapi ketika orang-orang itu ya mungkin menyakiti kita, melukai kita, ataupun melakukan hal buruk dalam kehidupan kita, padahal itu sekali kita kemudian melupakan kebaikan orang itu, melupakan jasa orang lain itu, karena ya kita hanya melihat sisi buruknya. Ketika kita melihat sisi buruk orang lain, sisi buruk para leluhur kita, kita tidak akan mengingat jasa-jasa mereka, lupa akan jasa-jasa mereka. Mari katakan sulit mencari orang yang tahu budi, tahu jasa. Maka sungguhnya Patidana ini mengingatkan kepada kita akan kata nyuk kata wedi, ya. Orang yang tahu budi, ya. Tahu budi artinya apa? Mengingat jasa orang lain. Dalam hal ini, para ibu sekalian, para upasaka-upasaka sekalian, mengingat budi para leluhur. Para leluhur tentunya orang yang sudah berjasa, luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi seorang ibu ataupun seorang ayah. Orang tua dikatakan Brahma mata pitaro. Ya. Orang tua itu seperti Brahma di rumah. Ya, dalam konsep Brahma, ya, Brahma itu adalah orang yang dihormati, makhluk yang dihormati. Dalam hal ini, orang tua adalah sosok yang dihormati di rumah. Nah, ketika mereka sudah mendiam, bukan berarti kita kehilangan tempat untuk melakukan kebajikan kepada mereka. Dalam Dhamma, sekalipun orang tua itu sudah meninggal, kita bisa menunjukkan rasa hormat, rasa bakti kita. Dengan apa? Dengan Patidana. Para upasaka-upasika yang berbahagia dimanapun berada. Mana yang kedua yang saya paparkan adalah Patidana mengingatkan kepada kita semua akan kehidupan, ya, akan corak kehidupan. Ya, di awal tadi saya mengutip apa yang ada dalam Dhammapada. Ya. Segala yang berkondisi ya, tidak kekal. Terdiri dari perpaduan unsur, itu tidak kekal. Berjuanglah tanpa kelingan.
Jadi Patidana mengingatkan kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan corak kehidupan ini. Para leluhur kita sudah meninggalkan kita. Kita pun juga nantinya akan menjadi leluhur. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan ini ada yang namanya kematian. Bahkan kematian itu pasti. Maranam niatam. Kematian itu pasti. Sedangkan kehidupan itu tidak pasti. Jiwitan aniyatam. Jadi Patidana mengingatkan kita akan corak kehidupan yang bersifat tidak kekal. Bersifat anicca. Nah, kalau kita tahu, paham bahwa kehidupan ini bercorak anicca, bercorak tidak kekal, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita renungkan? Tentunya kita harus berjuang mengisi kehidupan yang tidak pasti ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya tentunya ibu sekalian, para upasaka-upasika kalian kan berharap, ya para upasaka-upasika berharap hidupnya bahagia. Bukan hanya kehidupan sekarang, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Nah, Patidana mengingatkan kita, sebelum kematian tiba, kita harus berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Hidup ini bukan sekedar menunggu kematian. Kalau sekedar menunggu kematian, ya kita hanya sekedar hidup. Tanpa melakukan hal bermanfaat dalam kehidupan kita. Sekedar hidup itu mudah. Tetapi hidup yang berkualitas itu tidak mudah. Butuh proses, butuh waktu, butuh kondisi. Karena kehidupan ini bersifat tidak pasti, tidak kekal, ya kita harus cepat-cepat melakukan hal bermanfaat. Nah, seringkali kan kita ini menunda. Ayo ke wihara, masih pandemi, nunggu pandemi hilang. Ayo berbuat baik, aduh, masih banyak kesibukan. Nunggu kalau udah tidak sibuk. Ayo meditasi, wah, kayaknya belum karma saya meditasi. Nunggu kalau karma berbuah. Nah, intinya apa? Seringkali kita menunda untuk melakukan hal baik dalam kehidupan ini. Seolah-olah kehidupan ini kekal. Padahal kehidupan ini tidak kekal. Kalau kita mengatakan besok, lusa yang akan datang. Apakah besok, lusa yang akan datang kita masih ada? Oh, masih ada Bante. Saya masih muda, masih sehat. Saya jamin umur saya panjang. Para upasaka-upasika dimanapun berada. Kematian tidak mengenal tua, muda, kaya, miskin, punya jabatan ataupun tidak. Kematian tidak mengenal harus sakit dulu ataupun tidak. Karena kematian itu sewaktu-waktu akan datang dalam kehidupan kita. Kapan? Kita tidak tahu. Yang pasti kematian itu akan datang. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang, jangan sekedar menunggu kematian. Tetapi ya, kita punya perenungan bahwa menghadapi kematian harus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ibarat orang melakukan perjalanan jauh, dia harus punya bekal yang cukup supaya setiap langkahnya tidak ada keraguan. Sehingga sampai tujuan pun juga ya, dia tidak ada beban. Demikian pula perjalanan dari alam sini menuju alam sana
juga harus punya bekal. Bekalnya apa? Perbuatan baik. Harta benda, rumah, kendaraan, ya, emas dan sebagainya tidak akan kita bawa. Sanak keluarga yang kita cintai juga tidak akan kita bawa. Pangkat, kedudukan, gelar juga tidak akan kita bawa. Yang akan kita bawa adalah perbuatan. Meliputi perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Sahabat kita adalah perbuatan. Harta benda yang kita bawa adalah perbuatan. Nah, tentunya kita semua berharap kebahagiaan di masa mendatang. Nah, kalau kita berharap kebahagiaan di masa mendatang, ya, dan juga masa sekarang, tentu harus berbuat baik. Harus melakukan kebajikan. Karena perbuatan baik, ya, dalam Dhammapada juga ada syair yang mengatakan, pembuat kebajikan akan berbahagia dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jadi buat sekalian, sore hari ini saya memaparkan dua hal berkaitan dengan Patidana. Patidana mengingatkan kita akan ajaran, ya, penghormatan kepada orang yang berjasa, ajaran bakti kepada orang yang berjasa sebagai bentuk katanya kata weti, tahu budi, ya, tahu budi para leluhur. Yang kedua, ya, Patidana mengingatkan kepada kita akan corak kehidupan ini, di mana corak kehidupan ini adalah tidak pasti, tidak kekal. Kematian adalah bagian dari ketidakkekalan itu. Oleh karena itu, hadapi kematian dengan kebajikan. Hadapi kematian dengan belajar dan praktek Dhamma. Kalau kita belajar dan praktek Dhamma, banyak amal, banyak kebajikan dalam kehidupan ini, maka kondisi di masa sekarang maupun masa yang akan datang, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sore hari ini, buat sekalian, para upasaka-upasika telah melakukan kebajikan. Semoga perbuatan baik yang sudah dilakukan mengkondisikan hal baik, hal positif dalam kehidupan para ibu, bapak, dan sekalian. Demikian pula, semoga para leluhur, ibu waras sekalian juga ikut berbahagia jika mengetahui, mendengar, melihat perbuatan baik yang sudah dilakukan. Semoga pemaparan Dhamma ini bisa menjadi renungan buat kita semua untuk menghadapi proses kehidupan yang tidak kekal. Semoga Tiratana melindungi, Sabbe Satta Bhavantu Siddhata, semoga semua makhluk berbahagia.